Pada video kali ini kita kembali membahas mengenai Rangga Sasana dengan nama populer Lord Rangga. Kembali menjadi perbincangan netizen karena beberapa ramalannya. Berikut 5 ramalan Lord Rangga yang jadi kenyataan. Yang pertama, ramalan Capres. Tepatnya pada Maret 2023, dirinya pernah mengutarakan 3 nama yang bakal bersaing menjadi presiden di tahun 2024. Ramalan itu diucapkannya lewat sebuah podcast Kamar Jerry. Lord Rangga menyebut nama Anies Baswedan, kemudian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto akan saling sikut merebut kursi RI 1. Dan yang sudah mencalonkan ada 3. Disebutkan adalah di sana. Ini bukan saya yang nulis ya. Oh, langsung data. Ya, data itu di sana ada Prabowo, ada Anies, ada siapa Gubernur Jawa Tengah ya, Ganjar, ada Ridwan Kamil, ada menteri-menteri di sana. Banyak yang meragukan ucapan itu dengan menyebut konten pembodohan. Tetapi di tahun 2023, ketiga nama yang disebut Lord Rangga dalam ramalannya menjadi kenyataan. Tak sedikit yang menyebut bahwa Lord Rangga seorang penjelajah waktu yang kematiannya masih menjadi misteri sampai saat ini. Yang kedua, dalam diskusi publik di acara ILC yang dipandu Karni Ilyas, jawaban Lord Rangga menyebut bahwa Bill Gates dan Jack Ma mengundurkan diri. Saat itu banyak orang yang menertawakannya seolah tak percaya. Namun, siapa sangka 2 bulan setelah ucapan Lord Rangga, Bill Gates memutuskan mundur dari Dewan Direksi Microsoft, tepatnya pada Maret 2020. Kemudian 2 bulan setelahnya, Mei 2020, Jack Ma juga memutuskan mengundurkan diri sebagai Dewan Direksi Software. Yang ketiga, Lord Rangga memprediksi perang Rusia-Ukraina. Sebelum Rusia menyerang Ukraina pada tahun 2021, ternyata hal tersebut dalam sebuah podcast Lord Rangga menyinggung Rusia yang siap meledakkan nuklir ke Ukraina jika tidak ditahan. Satu contoh tadi yang saya bilang, yang bisa menghentikan atas nuklir tidak diledakkan adalah Sunda Empire. Dan saya akan umumkan itu segera. Dan segera dalam waktu dekat ini akan diumumkan sebuah sistem, yaitu adalah Empire System. Namun, pada saat itu banyak orang yang tak percaya akan hal tersebut. Barulah 2 tahun setelah ramalan itu, Rusia mengumumkan aksi militer serangan bertubi-tubi Rusia atas Ukraina dicekam habis-habisan oleh NATO dan Amerika Serikat dengan menyinggung isu HAM. Namun, peringatan itu tidak digubris oleh Rusia, bahkan serangan masih terus digencarkan hingga pertengahan tahun 2022 silam. Lord Rangga menjelaskan kekhawatiran petinggi Sunda Empire itu hanya satu, yaitu tidak menutup kemungkinan jika Rusia akan meledakkan nuklirnya, dan tak lama setelah itu akan pecahnya perang dunia ketiga. Yang keempat, keadaan new normal setiap negara. Ketika awal COVID di akhir tahun 2019 heboh tentang virus corona, ini seperti wabah yang tiba-tiba muncul dan memakan banyak korban secara terus-menerus. Dalam ucapannya, Lord Rangga menyebut bahwa virus corona ini adalah virus yang diciptakan oleh China dan hanya Sunda Empire yang dapat menghentikan itu. Dari misi daripada Sunda Empire, termasuk pada posisi saya selaku bagian di sana, tidak ada yang ditutupin. Kami buka semuanya bahwa prinsip poin dunia ini harus ditata kembali dan kita memasuki dunia 3. Itu aja poinnya. Kalau tidak ada penataannya, siapa yang mau nata? Siapa yang peduli itu nuklir diledakkan? Tak hanya itu saja, Lord Rangga juga menyebut di awal tahun 2020, dunia akan memasuki era baru atau new era, di mana era ini memaksa semua negara harus memperbaiki tatanan negaranya. Sempat ditertawakan, namun semua ucapan Lord Rangga menjadi kenyataan ketika Presiden Amerika Joe Biden mengatakan bahwa biang keladi virus corona adalah China. Yang kelima, ramalan Perdana Menteri Inggris mundur. Pengunduran diri PM Inggris sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh petinggi Sunda Empire. Lord Rangga saat diwawancari oleh salah satu televisi swasta sekitar 2 tahun lalu dalam video yang berdurasi 13,33 detik tersebut, dunia sempat tercengang saat beredar video pidato pengunduran diri Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job
in the world. Pengumuman pengundurannya pada Kamis 7 Juli 2022, hal itu terjadi usai dirinya ditinggalkan para pendukungnya, yaitu para menteri dan anggota parlemen Partai Konservatif. Mereka menganggap Boris Johnson tidak pantas lagi menjabat sebagai Perdana Menteri. Dalam video yang beredar, ia juga menyebutkan bahwa Partai Konservatif di parlemen menginginkan adanya pemimpin baru, partai baru, dan Perdana Menteri baru. Apakah ini kebetulan atau tidak, teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Tulis komentar di bawah ya.